Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik Anang Maruf, mahasiswa Manajemen Universitas Cyber Asia dengan NIM 250 2010 10450, kelas MJ 205, kelompok 9, dan mendapat tugas mengerjakan soal nomor N9, mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis 1, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Silvana Syah, SSI, MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis regresi linear sederhana mengenai pengaruh gaji manajer terhadap penjualan cabang yang datanya dikumpulkan dari 30 cabang perusahaan. Analisis ini penting karena seorang direktur perusahaan ingin mengetahui apakah kebijakan pemberian gaji kepada manajer cabang benar-benar berdampak pada peningkatan penjualan atau tidak. Di sini terdapat soal pertanyaan. Nomor satu, apakah gaji manajer berpengaruh dengan penjualan? Kemudian nomor dua, gunakan regresi linear sederhana untuk memodelkan hubungan variabel. Kemudian yang nomor tiga, berapakah penjualan yang diprediksi jika gaji manajer sebesar $100.000? Kemudian nomor empat, jelaskan makna koefisien regresi. Kemudian nomor lima, lakukan diagnostik pengujian asumsi klasiknya meliputi uji multikolinearitas, uji normalitas, dan uji homogenisitas. Di sini terdapat data yang dihasilkan dari proses aplikasi SPSS, serta terdapat nilai mean atau rata-rata data. Kemudian ada batas atas dan batas bawah, dan ada juga persentil 25, persentil 50, dan persentil 75. Di sini masih sama, terdapat data yang dihasilkan dari proses SPSS, serta ada diagram batangnya yang menampilkan frekuensi presentase. Pertanyaan dalam soal ini sederhana namun penting, yakni apakah gaji manajer berpengaruh terhadap penjualan cabang? Untuk menjawabnya, kami menggunakan metode regresi linear sederhana dengan gaji manajer dalam ribuan dolar sebagai variabel bebas dan penjualan cabang dalam ribuan unit sebagai variabel terikat. Mari kita lihat hasil olahan SPSS pada tabel model summary. Nilai R sama dengan 0,894. Menunjukkan hubungan antara gaji manajer dan penjualan cabang sangat kuat dan positif. Semakin besar gaji manajer, semakin tinggi penjualan. Nilai R square sama dengan 0,799, berarti 79,9% variasi penjualan cabang dapat dijelaskan oleh variabel gaji manajer. Sedangkan sisanya 20,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Misalnya lokasi cabang, kualitas produk atau jasa, strategi pemasaran dan promosi, kinerja tim sales atau staff, atau kompetitor. Selanjutnya ada tabel ANOVA. Sebelum itu kita melakukan uji hipotesis H0 atau hipotesis nol. Model regresi tidak signifikan, variabel gaji manajer tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan cabang. H1, hipotesis alternatif. Model regresi signifikan, variabel gaji manajer berpengaruh signifikan terhadap penjualan cabang. Kemudian kali ini kita melakukan uji F. Nilai F hitung sebesar 111,056 dengan signifikansi kurang dari 0,001, yakni jauh lebih kecil dari 0,05. Karena signifikannya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima secara simultan atau keseluruhan model regresi ini signifikan secara statistik. Artinya, variabel gaji manajer memiliki pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap penjualan cabang.
Perubahan pada gaji manajer dapat menjelaskan perubahan pada penjualan cabang dengan tingkat keyakinan sebesar 95% karena alfa 0,05. Hasil ini mendukung temuan sebelumnya, yakni R square sebesar 0,799, bahwa hubungan antara kedua variabel ini kuat dan bukan kebetulan. Begitu juga pada tabel koefisien, nilai T, hitung untuk variabel gaji manajer adalah 10,538 dengan signifikansi juga kurang dari 0,001. Dengan demikian dapat kami simpulkan gaji manajer berpengaruh signifikan terhadap penjualan cabang, baik secara simultan atau UGF maupun parsial UGT. Gaji manajer terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap penjualan cabang. Model regresi linear sederhana berdasarkan tabel koefisien di atas diperoleh nilai konstanta A sama dengan 137,852 dan koefisien regresi B sama dengan 1,580. Sehingga persamaan regresi linear sederhananya adalah Y topi sama dengan 137,852 ditambah 1,580 dikali X. Dengan keterangan, Y topi adalah penjualan cabang dalam ribuan unit, X adalah gaji manajer dalam ribuan dolar, dan 137,852 adalah konstanta atau intercept, dan 1,580 adalah koefisien regresi, slope atau kemiringan garis. Selanjutnya mengenai makna koefisien regresi, konstanta A sama dengan 137,852. Jika gaji manajer bernilai 0 atau X sama dengan 0, maka penjualan cabang diprediksi sebesar 137,852 ribu unit. Nilai ini murni hasil perhitungan matematis garis regresi. Dalam praktiknya, gaji manajer sebesar 0 itu tidak realistis, sehingga konstanta biasanya tidak diinterpretasikan secara substantif, melainkan hanya sebagai titik potong garis regresi pada sumbu Y. Koefisien regresi B sama dengan 1,580 bertanda positif. Artinya terdapat hubungan searah antara gaji manajer dan penjualan cabang. Setiap kenaikan gaji manajer sebesar 1.000 dolar, penjualan cabang diprediksi akan naik rata-rata sebesar 1,580 ribu unit dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. Karena koefisien ini signifikannya kurang dari 0,05, maka pengaruh positif tersebut dapat digeneralisasi secara statistik. Selanjutnya adalah prediksi penjualan jika gaji manajer 100.000 dolar. Caranya yaitu mensubstitusikan X sama dengan 100 ke dalam persamaan regresi. Jadi, Y topi sama dengan 137,852 ditambah 1,580 dikali 100. Y topi sama dengan 137,852 ditambah 158,0. Kemudian jadinya Y topi sama dengan 295,852. Jadi, jika gaji manajer sebesar 100.000 dolar, eh, maka penjualan cabang diprediksi sebesar 295,852 ribu unit atau kurang lebih 295,852 ribu unit. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas dalam sebuah model regresi berganda, dua atau lebih variabel bebas. Karena model pada kasus ini adalah regresi linear sederhana dengan hanya satu variabel bebas, yakni gaji manajer, maka uji multikolinearitas tidak relevan untuk dilakukan. Tidak ada variabel bebas lain yang dapat berkorelasi dengannya, sehingga asumsi ini secara otomatis terpenuhi atau non-issue. Kemudian menggunakan uji normalitas, kriteria jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka residual berdistribusi normal.
H0 diterima. Kedua, nilai signifikan. Pada tabel di atas, 0,200 dan 0,056, yakni lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Hal ini juga didukung oleh plot yang menunjukkan sebagian besar titik mengikuti garis diagonal. Meskipun terdapat satu titik observasi ke-30 dengan residual plus 22,77 yang sedikit menyimpang dan berpotensi menjadi outlier ringan. Kemudian adalah uji homoskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan uji Glaser, yaitu meregresikan nilai absolut residual atau ABS terhadap variabel bebas, yakni gaji manajer. Kriterianya, jika signifikan lebih dari 0,05, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada tabel di atas, nilai signifikan variabel gaji manajer sebesar 0,544, yakni lebih dari 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Varians residual bersifat konstan atau homogen. Hal ini diperkuat oleh scatter plot Z-Brig dan S-Resid yang menunjukkan titik-titik menyebar acak di atas dan di bawah angka 0 tanpa membentuk pola tertentu, misalnya pola corong atau kerucut. Kemudian grafik scatter plot ini digunakan untuk pengujian asumsi homoskedastisitas dengan rincian variabel dan komponen data sebagai berikut, ya ini dependent variable, penjualan cabang dalam ribuan unit, dan independen variabelnya gaji manajer dalam ribuan dolar. Sumbu X-nya regression standardized predicted value, sumbu Y-nya regression studentist residual. Berdasarkan scatter plot antara regression standardized predicted value dan regression studentist residual, titik-titik residual terlihat menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0. Titik-titik tersebut tidak membentuk pola sistematis tertentu, seperti pola kipas, mengerucut, atau bergelombang. Penyebaran residual juga relatif acak pada seluruh nilai prediksi. Dengan demikian, tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas. Dan model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas. Selanjutnya dapat kita ambil kesimpulan. Kesimpulan ini konsisten dan diperkuat oleh hasil uji Glaser. Regresi nilai absolut residual terhadap variabel gaji manajer yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,544. Karena nilai signifikan sama dengan 0,544, yakni lebih dari 0,05, maka dapat dipastikan model bebas dari gejala heteroskedastisitas. Catatan tambahan, terdapat satu titik residual yang menyimpang cukup tinggi di bagian atas, yakni mendekati angka +3 pada studentis residual, yaitu observasi ke-30, dengan nilai residual plus 22,77. Namun titik tersebut belum tergolong outlier ekstrim, dan secara umum mayoritas residual lainnya berada pada kisaran wajar, ya ini di angka 2, sehingga tidak mengganggu pemenuhan asumsi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.